Selamat berjumpa kembali bersama BKS Bonsai Kelapa Sederhana. Jadi kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, khususnya kepada pemula yang sehobi sekoleksi BKS Bonsai Kelapa Sederhana, saya sebagai pemandunya Tusesno. Jadi kepada kawan pemula khususnya yang hobi dengan koleksi bonkla, ya di sini BKS juga akan menyajikan ada beberapa trik, beberapa cara bagaimana untuk memproses koleksi kelapa itu disesuaikan dengan bentuk atau koleksinya. Kalau kelapa ini tunggal, tentunya mungkin bisa dibikin keunikan, ini dibikin daunnya agak mengkerdil kecil, tetapi ini tidak, teman-teman. Jadi saya hanya memberi saran kepada kawan-kawan pemula, khususnya yang punya bahan seperti di BKS ini, yang tentunya sangat disayangkan kalau ini disayat. Menurut saya, hemat saya, ini harus dibikin atau disuburkan. Jadi ini yang sebenarnya bisa dikatakan ini kelapa yang bercabang dua, karena ini satu mata tumbuh dua, cuman agak mepet. Tetapi kalau dibilang kembar kayaknya juga bukan, teman-teman. Coba dilihat hasilnya nanti. Tapi ini satu batang, jadi satu, cuman cabangnya agak di bawah ya. Jadi ini akan saya coba, akan saya pindahkan di media, akan saya ganti pot besar supaya pertumbuhannya lebih subur. Jadi kepada kawan-kawan pemula khususnya untuk memproses kelapa yang sejenis ini, kalau bisa usahakan jangan dibikin kelapa yang berdaun kecil atau berbatang kecil. Ini kalau bisa disuburkan, setelah subur nanti baru ya diolah. Jadi batang ini biar agak besar, tapi kalau ini disayat kapasnya atau serabutnya ini jelas tentunya nanti akan berubah menjadi kecil daunnya. Karena sabut inilah yang bisa untuk mengamankan, bisa dia berbatang besar ini sebagai pengaman pembalut ini, sehingga dia akan perkembangannya akan lebih maksimal. Tetapi kalau ini dibuang tentunya akan berubah menjadi daun mengecil sehingga akan menjadi kerdil. Jadi kenapa saya sarankan kepada pemula yang punya jenis atau koleksi kelapa yang bercabang dua atau kembar dua, itu tentunya kalau bisa diusahakan, diupayakan batang ini biar agak mengisi dulu, agak besar sedikit, sehingga nanti setelah itu baru diproses dikecilkan. Oke. Jadi di hadapan saya ini akan saya pindahkan ke pot. Jadi ini akan saya tambahkan media dulu sedikit. Media ini sudah saya aduk ya dari berbagai komposisi, dari tanah sedikit satu, pasir juga satu, kemudian saya tambahkan kotoran hewan kohe itu dua, pasir satu, dan saya tambahkan berambut satu. Jadi supaya nanti akan lebih bagus untuk suaranya, sehingga akan memproses sebuah koleksi ini akan lebih subur. Jadi ini akan saya tambahkan sedikit dulu, teman-teman, untuk dasaran. Sudah itu ini akan saya pindahkan ya. Jadi untuk pemindahan juga harus pelan-pelan, karena kelapa ini kelapa yang sangat ada nilai harganya. Oke, nah ini dia, teman-teman. Nah, ini bertanda sudah banyak mengeluarkan akar-akar serabut, akan muncul. Nanti setelah dipindahkan ke pot yang besar ini akan lebih cepat besar dia. Jadi usahakan jangan sampai pecah, teman-teman ya. Kemudian sampai di batas permukaan ini, supaya nanti kalau mau ditambahkan sebuah pengaman samping ini ditambahkan melingkar, supaya nanti akar bisa akan lebih tambah banyak. Nah, ditata dulu, teman-teman, diarahkan. Barangkali sudah pas ya ini ya. Tinggal menambahkan media, dipenuhi, ditata di yang rapi supaya nanti tidak condong, supaya kelihatan nanti agak cakep. Jadi seperti ini, teman-teman. Setelah selesai dipindahkan ke pot atau ke media barunya, ini tentunya akar masih kurang pas ketutup, sehingga ini akan diupayakan ditambahkan satu media, yaitu merupakan alat atau karpet ini ya, atau bisa juga talang untuk bikin rumah itu ya. Nah, ini harus dibikin dua titik, dua lubang ini supaya dikunci, supaya ngait nanti untuk menambahkan media, teman-teman. Nah, seperti ini dua sisi, kanan dan kiri ya.
Setelah itu baru masukkan ke dalam pot ini, terus kasih kawat, dikunci teman-teman ya. Nah coba, jadi dikuncikan seperti ini teman-teman ya, supaya nanti kuat kuncinya. Dibengkokkan ke atas ke bawah, kemudian yang dari bawah ke atas. Nah setelah itu yang sudah masuk dalam media ini dibikin lubang sedikit saja. Nah untuk menaruhkan, untuk mengunci sebuah karpetnya supaya karpet bisa masuk sedikit ke dalam ya. Nah seperti ini ya. Jadi yang intinya untuk menambahkan karpet ini teman-teman, ini nanti ditambah media, tetapi media ini enggak terlalu tebal ya, enggak sampai di atas, hanya untuk menambahkan supaya akar tadi akan segera keluar. Kemudian kalau akarnya sudah banyak, otomatis kesuburannya akan meningkat. Nah ini dibikin mungkin 50% dari ketinggian media tambahan ini, karpet ini, supaya untuk mendinginkan suasana, karena ini masih saat mulai musim kemarau teman-teman. Tapi walaupun musim kemarau juga, kalau dibantu dengan media yang ditambahkan seperti ini, nanti jelas tentunya akan segera mengeluarkan akar-akar mudanya ya, sehingga tunas juga akan berkembang dan juga batangnya akan berkembang, akan menjadi besar. Nanti kalau batang sudah besar baru diproses untuk dikerdilkan daunnya, saya kira itu ya. Jadi kepada pemula di mana saja berada, mudah-mudahan dengan BKS ini akan lebih mudah memahami, bisa juga aplikasi supaya koleksinya akan bertambah. Nah jadi mungkin kelihatan sudah agak cakep. Nanti tinggal nyiram bagian atas juga bagian bawah teman-teman. Yang intinya di atas ini hanya untuk mengeluarkan akar supaya akan muncul banyak, sehingga akan berubah suburnya. Bagaimana teman-teman, masih semangat? Nah, seperti inilah yang dapat disajikan dari BKS. Mudah-mudahan dengan BKS bonsai kelapa sederhana ini kepada pemula akan menambahkan koleksinya. Mudah-mudahan dengan BKS ini, kelapa yang kembar 2, mudah-mudahan akan membuat hatinya bergetar. Bersama BKS bonsai kelapa sederhana ini, mudah-mudahan kita akan selalu membuat koleksi dan pasti bisa. Nah makanya kita harus semangat teman-teman. Ini nanti masih ada beberapa teknik atau tips atau cara ya yang akan saya munculkan, saya update juga. Ada beberapa kegiatan untuk meneruskan atau mengembangkan channel BKS yang mudah-mudahan nanti kawan juga akan bisa membuat koleksinya, karena ada beberapa teknik dan mungkin ada beberapa bentuk ya, jenis, ada kelapa yang lain, dan juga mudah-mudahan di BKS ini nanti akan memunculkan juga kelapa yang bercabang 2, cabang 3, dan mungkin masih juga ada yang kembar. Tetapi dalam hal ini BKS masih proses untuk mencoba bagaimana membuat bonsai kelapa ini yang mungkin akan tampil beda. Tetapi ingat kembali kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, tentunya dukung terus BKS, tetapi jangan lupa ya tekan tombol subscribe di bawah ini, kemudian like, komen, dan share ke kawan yang lain, supaya bonsai kelapa ke depan akan lebih maju, berkembang pesat. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berpisah, kita dapat berjumpa kembali dalam waktu yang berbeda, dalam gelombang yang sama. BKS tetap akan memberikan yang sangat mudah dipahami, sangat mudah diaplikasi. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya.